Teknik pengembangan menjadi kunci keberhasilan adonan sekaligus penampilan dalam pembuatan kue ataupun roti. Mulai dari pengembang instan hingga ragi menentukan tekstur dan bentuk saat kue atau roti dimasukkan ke dalam pemanggang. Pengembang kue berbeda dengan pengembang roti. Lalu, bagaimana jika salah menggunakan pengembang? Di dunia bakery, menjaga kualitas produk adalah hal yang penting. Pengembang kue memainkan peran penting dalam memastikan kualitas kue. Dengan pengembang yang tepat, setiap kue yang dihasilkan akan memiliki tekstur dan rasa yang sama setiap kali dibuat. Siapa sangka, bolu-bolu lembut ini hanya menggunakan telur dan SP sebagai bahan pengembangnya. SP atau cake emulsifier merupakan bahan pengembang kue yang paling umum digunakan. Warnanya kuning, teksturnya padat tapi lembut, mampu membuat adonan kue mengembang dengan baik dan stabil saat dikocok. Ya, udah kelihatan, udah ngembang gitu, sekitar 10-4 jam, udah bagus itu. Dari warna juga, iya, dia kan lebih putih gitu kan, kalau pakai pengembang. Kelihatan lebih ngembang gitu, lebih kental juga adonannya gitu. Baru kita bisa masukin bahan yang lain. Penggunaan pengembang jenis ini juga tidak boleh terlalu banyak. Jika berlebihan, adonan kue bisa menjadi lembek dan berbusa. Hanya perlu 1 hingga 2 gram pengembang dalam 100 gram tepung terigu. Pada resep tertentu yang membutuhkan tekstur lebih lembut, bisa menggunakan 3 hingga 4 gram atau 1 sendok teh dalam 3 hingga 4 butir telur. Komponen penting seperti lecitin bekerja dengan cara mengurangi ketegangan permukaan antara minyak dan air dalam adonan hingga adonan tercampur rata dan mudah diolah. Di yang kecil ya, dioper ke yang kecil kalau mau masukin bahan yang lain. Soalnya pengaruh juga, nanti langsung si adonan turun. Dia tetap harus dikecilin dulu. Hasilnya ya lebih bagus, lebih lembut gitu. Tak hanya SP, pada kue bolu, telur juga membantu mengembangkan dan menyempurnakan bentuk kue. Protein dalam putih telur, terutama albumin, memiliki kemampuan mengikat air dan membentuk struktur busa ketika dikocok. Sehingga saat dipanggang, volume pada adonan akan meningkat 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Pada putih telur, terdapat sedikit lemak dan 90% kandungan air yang mampu menjaga kelembapan adonan saat dipanggang di suhu tinggi. Namun banyak juga yang menggunakan kuning telur sebagai pengembang agar hasilnya lebih lembut. Kita pakai telurnya campur ya, jadi lebih lebih enak gitu. Kalau pakai putihnya doang itu terlalu spon gitu, lebih agak kasar gitu. Kalau pakai kuningnya dia lebih lembut hasilnya. Jadi kalau kita seimbang itu lebih enak gitu. Dari toko kue, saya mengunjungi toko roti. Pengembang untuk kue dan roti jelas berbeda. Jika kue biasanya menggunakan baking powder dan soda kue, roti mengandalkan ragi yang sudah melalui proses fermentasi. Ragi berasal dari jamur mikroskopis yang berkembang biak setelah didiamkan 1-3 hari hingga menghasilkan gas karbon dioksida yang mampu membuat roti mengembang dan lebih ringan. Ada ragi aktif, ada pula ragi instan. Ragi aktif membutuhkan air hangat untuk membantunya berkembang, sedangkan ragi instan yang lebih halus bisa langsung digunakan. Pertama ini dari ukuran. Ukurannya kan lebih besar. Otomatis ketika ukuran besar dan dia rotinya nih Mbak akan semakin beratnya akan berkurang karena dia ada gas di dalamnya. Jangan sampai gasnya terlalu banyak. Jadi dia akan mengembang berongga. Nah itu berongganya karena hasil fermentasi dari ragi itu sendiri Mbak. Ragi hanya khusus untuk roti saja, sebab pengembang seperti baking powder dan emulsifier akan mengembang dengan sendirinya karena melepaskan gas karbon dioksida ketika terkena suhu panas. Sedangkan roti yang ingin mendapatkan tekstur lembut, berongga dan ringan dibutuhkan pengembang yang lebih kuat. Hanya perlu 20 gram ragi untuk adonan yang menggunakan 1 kg terigu. Namun harus hati-hati
Jika pengadukan adonan terlalu cepat atau terlalu keras, akan menyebabkan struktur gluten pada adonan menjadi keras dan susah mengembang. Atau yang sering terjadi adalah hasil roti menjadi bantat. Namun jika terlalu pelan, akan membuat adonan menjadi kurang kalis dan juga menghambat proses fermentasi. Jadi, adonan yang mengandung ragi harus diaduk dengan kecepatan sedang. Jika mengaduk dengan tangan, membutuhkan waktu sekitar 20 menit, sedangkan dengan mixer hanya 15 menit. Di cake juga, kebanyakan mengaduk itu biasanya akan bantet juga si cake-nya yang menggunakan emulsifier atau baking powder dan tadi, ya, yang tadi yang saya bilang. Itu kelamaan mengaduknya Mbak tuh akan semakin lama dan itu akan turun tuh. Ragi pun sama, semakin banyak mengaduk, pengen cepat kalis, bagus kalis, sampai kalis ya, itu tetap aja nanti malah panas, malah raginya tidak berfungsi. Dan itu biasa susah dibentuk tuh Mbak, ciri-cirinya. Proses pembentukan roti harus dilakukan dengan cepat, sebab adonan berada di udara terbuka. Hal ini bisa membuat gas yang terbentuk dalam roti keluar dan mengurangi volume adonan. Saat dibentuk, lapisan roti juga harus diperhatikan agar ketika dipanggang tidak rusak atau bopeng. Ini adalah gelembung yang menandakan bahwa ragi atau pengembangnya sudah bekerja dengan baik. Tapi nanti ketika hasilnya sudah dipanggang, ini akan menghasilkan roti yang membentuk rongga atau tampak tidak sempurna. Sehingga dalam proses pembuatannya ini harus digesing atau harus dihaluskan dengan menggunakan alat seperti ini. Pada proses pemanggangan, pengaturan suhu panas antara bagian atas dan bawah roti memiliki derajat panas yang berbeda. Biasanya bagian bawah harus menggunakan panas lebih tinggi, sekitar 170 derajat untuk memastikan dasar roti matang dan membentuk kerak yang renyah. Sedangkan di bagian atas yang memerlukan tingkat kematangan standar, butuh panas sekitar 165 derajat. Tujuannya agar kulit rotinya mengering dan berwarna coklat. Ternyata saat proses memanggang roti, ada rahasianya supaya menghasilkan bentuk yang cantik. Nah, ini adalah roti yang menggunakan ragi sebagai pengembangnya dan sudah dipanggang menggunakan oven selama 15 menit secara bolak-balik. Dan satu tips yang diberikan adalah pada saat pemanggangan tidak boleh dilihat atau tidak boleh dibuka terus-menerus karena akan menghasilkan panggangan yang tidak stabil. Fungsi utama pengembang pada kue dan roti adalah membuat adonan mengembang sesuai ekspektasi. Tanpa pengembang, adonan bisa jadi padat dan berat yang tentunya akan mempengaruhi rasa dan tekstur kue. Jadi bagaimana? Mau membuat kue atau roti untuk hari raya nanti?